Ibu Bapak dan saudara-saudara, ini ada kesalahan teknis di logika yang tidak jalan ini. Seharusnya tadi kita sudah doakan dari sesudah Rosario tadi itu kita doakan novena Roh Kudus, novena Pentakosta. Karena aneh bahwa novenanya memohon Roh Kudus itu pada saat perayaan Ekaristi Pentakosta. Baik Ibu Bapak dan saudara, kita tadi telah mendengarkan bacaan-bacaan, tapi seperti minggu yang lalu juga sama, kita akan mendalami dulu sedikit mengenai tema bulan liturgi nasional dan kemudian kita mendalami teks untuk Hari Raya Pentakosta. Yang pertama tentang bulan kitab suci, singkat saja. Tema ketiganya adalah berdoa dalam situasi sesudah komuni. Nah, Santo Agustinus itu seorang uskup dari Afrika Utara di Hippo. Dia seorang teolog yang sangat terkenal, sangat pintar. Dia seorang uskup. Dia menjelaskan tentang isi permintaan keempat dalam doa Bapa Kami. Dia mengatakan, ketika dalam doa Bapa Kami kita berkata, berikanlah kami roti secukupnya pada hari ini, maka kita adalah pengemis di hadapan Allah. Ini mau mengatakan bahwa kita memang tidak apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita hanya menerima secara gratis belas kasih Allah, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu saja yang mau ditegaskan oleh Santo Agustinus dari permohonan keempat dalam doa Bapa Kami. Kemudian mengenai doa-doa sesudah komuni dalam Ekaristi dikatakan ada doa liturgi dan doa pribadi. Doa pribadi adalah memang seperti kita lakukan setelah kita komuni, kita kembali, kita menyambut, lalu kembali ke tempat duduk, kita makan tubuh Kristus, setelah itu kita berdoa secara pribadi. Tidak ada peraturan yang begitu tegas tentang doa pribadi, tetapi bahwa semua orang diharapkan untuk berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan jujur di hadapan Allah setelah menerima tubuh Tuhan. Kalaupun misalnya ada aturannya, itu aturannya hanya untuk menjaga agar setiap pribadi itu berdoa dengan sungguh-sungguh bebas. Itu. Dan dia memboleh bawa dalam doanya itu orang tuanya, saudaranya, istrinya, suaminya, keperluan apa keluarganya dan seterusnya. Itu doa pribadi. Sedangkan doa liturgi itu berbeda. Ketika orang-orang berdoa secara pribadi dan kemudian beralih ke doa liturgi, dia harus meninggalkan segala kepentingannya untuk bersatu dalam doa liturgi itu. Doa liturgi adalah doa gereja. Doa gereja. Doa seluruh umat beriman. Contoh misalnya doa pembuka dalam Ekaristi. Itu doa gereja. Artinya kita mendoakan untuk semua orang, seluruh gereja. Walaupun kita tinggal berbeda-beda, ada yang misa di Afrika, ada yang misa di Amerika, ada yang misa di Toraja dan seterusnya. Tetapi doa yang sama itu didoakan oleh seluruh umat beriman untuk gereja. Ya, itu sama seperti doa umat, itu doa gereja. Maka semua orang melepaskan kepentingan dalam doa pribadi dan bersatu dalam doa liturgi itu, doa gereja itu. Maka dalam doa liturgi, doa gereja itu tidak pernah disebut kata aku atau saya, tetapi kami. Itu menunjukkan bahwa doa untuk semua orang, untuk seluruh gereja. Itu yang dimasukkan, ya. Dan doa, baik doa pribadi maupun doa liturgi itu sudah bertumbuh dan berkembang, sudah berabad-abad di dalam gereja Katolik. Dan itu yang melalui katekese singkat bulan liturgi nasional
kita diajak untuk sungguh-sungguh memahaminya ini. Ya. Dan selain doa dikatakan bahwa sesudah komuni, hindarkanlah hal-hal yang menimbulkan gangguan pada hati kita dan juga orang-orang di sekitarnya. Dalam dokumen yang dikirim dari KWI itu disebutkan beberapa hal. Misalnya, sesudah komuni, menerima komuni, jauhkanlah hal-hal yang bersifat mengganggu. Misalnya, tertawa yang tidak perlu, bukan berarti ada tertawa yang perlu, tetapi tertawa yang mengganggu itu. Jadi sesudah komuni berdoa, tidak usah lirik kiri kanan, tertawa, senyum. Kalau ada pun juga lucu di sekitarmu, kau tahan diri. Jangan kau senyum-senyum, kau tertawa. Jadi tertawa, itu disebut. Kemudian perkataan yang tidak pantas. Misalnya ada, kita sudah komuni, kemudian ada yang tiba-tiba merasa mau pergi kemana begitu, mungkin ke belakang. Dia melewati kita, lalu kakinya yang tersentuh kita, baru selesai komuni. Baru kita dalam hati, kurang ngajarin orangnya. Itu sudah salah. Ya, salah itu. Jadi, semua perkataan baik diucapkan maupun dalam hati, itu harus dihindarkan. Ya, itu. Kemudian juga dikatakan lelucon. Tidak boleh sesudah komuni, kita sembahyang, lalu kita bicara yang lucu-lucu. Melawak, itu tidak boleh, ya, karena itu mengganggu diri kita maupun juga orang yang ada di sekitar kita. Karena yang dibutuhkan sesudah komuni adalah saat hening untuk berdoa, ya, itu singkat ya, tapi singkat juga ya. Baik, sekarang kita masuk ke permenungan mengenai Pentakosta. Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, kita sudah mendengar kisah tentang bagaimana Roh Kudus turun, ya. Santo Lukas melukiskan bahwa Roh Kudus turun dengan gemuruh dan kilat, kayak nyala-nyala api hinggap di atas orang-orang yang ada di rumah dan tinggal bersama para rasul. Bapak Ibu harus memahami ini jalan pikiran orang Yahudi, ya. Itu mengingatkan orang pada waktu Musa menerima 2 loh batu. Kan dikatakan di kitab suci itu, waktu Musa ada di puncak Gunung Sinai, kilat menyambar, awan dan terusnya dan nyala-nyala api. Nah itu. Jadi sebenarnya mau dikatakan bahwa Pentakosta yang dulu itu di Gunung Sinai ditambah oleh Musa, sekarang turun atas para rasul murid Tuhan. Yang mau dikatakan. Dan kuasanya itu begitu luar biasa sampai mereka semua orang bisa mendengar orang bicara. Untuk mengatakan bahwa kalau kuasa kegelapan itu bahasa itu menghancurkan. Ya. Bapak Ibu bisa merenungkan peristiwa Menara Babel, ya, Menara Babel. Ketika orang-orang itu membangun menara yang tinggi, mereka berpikir bahwa mereka akan menjadi orang yang paling hebat, paling berkuasa dari Tuhan. Maka Tuhan membuat mereka kacau dengan merusak bahasa mereka, dikatakan begitu. Jadi setiap orang bicara itu tidak dimengerti. Dia mengucapkan selamat pagi, tapi mungkin yang dia dengar itu kurang ajar kau begitu. Makanya orang menjadi berkelahi, kemudian yang dibangga-banggakan itu Menara Babel itu runtuh. Kisah Pentakosta, ketika murid-murid berbicara, semua orang bisa mengerti dalam bahasa mereka. Ya. Jadi ini karya Roh dengan karya yang beda dengan yang di Menara Babel, kisah di Perjanjian Lama itu. Ya. Itu kuasa Roh, Roh yang membuat orang bisa mampu untuk menangkap apa yang disampaikan oleh para rasul. Tetapi Ibu Bapak, kita bisa mengerti ya. Tahun lalu saya kira juga saya bilang hal yang sama ya. Tahun lalu juga bahwa mereka bicara dengan bahasa Yahudi, tapi orang-orang yang datang di Yerusalem itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal jauh. Ada di Mesopotamia, ada di Arab dan seterusnya. Itu orang-orang Yahudi semua, perantauan. Dan mereka memelihara tradisi Yahudi, maka mereka harus datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban. Kan hari raya Paskah.
Itu. Lalu ketika mereka ada semua, para rasul bicara. Lalu dikatakan orang Mesopotamia bisa mengerti dengan bahasa mereka, orang Toraja bisa mengerti dengan bahasa mereka, orang Tionghoa mengerti dengan bahasa mereka. Kalau waktu itu ada orang Tionghoa di sana, pasti mengerti. Karena mereka itu orang Yahudi yang perantauan, jadi mereka sedikitnya mengerti tentang bahasa Yahudi yang digunakan oleh para rasul. Tapi untuk menggambarkan bagaimana roh itu berkarya, Lukas mengatakan bahwa semua orang mengerti dalam bahasa mereka masing-masing. Dan roh itulah yang menyatukan semua orang, yang menghimpun semua orang, sehingga dikatakan bahwa waktu itu ada kurang lebih 3.000 orang memberi diri mereka dibaptis. Jadi antara pencar itu disatukan. Berbeda dengan yang tadi saya katakan peristiwa Menara Babel, yang bersatu dicerai-beraikan karena kesombongan mereka, karena hati mereka yang tidak terarah kepada Tuhan. Nah, yang menyatukan itulah yang kemudian dikatakan, maka ditegaskan oleh satu Paulus bahwa kalau antara kalian itu, saya beritahu kalian, kalau ada yang hidupnya itu menurut daging, dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itu yang tadi dikatakan dalam bacaan kedua surat kepada jemaat di Galatia. Ada kedengkian, ada hawa nafsu, ada dan seterusnya yang jahat-jahat itu. Yang disebut sebagai daging. Daging itu bahasa Paulus. Kalau Bapak Ibu mengikuti renungan kita selama novena, bacaan Injil Yohanes, itu sama dengan dunia. Yohanes mengatakan dunia. Itu dunia kegelapan, kejahatan. Paulus membahasakannya dengan daging. Ya. Sedangkan orang yang dijiwai oleh roh, yang akan memiliki anugerah keselamatan, kerajaan surga itu disebutkan tadi adalah sukacita, ya, tentang buah-buah roh. Jadi kita ini ada 7 karunia roh, ya, ada karunia hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, roh takut akan Allah. Dan ada buah-buah roh yang tadi disebutkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan hati, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesetiaan, kesederhanaan, dan penguasaan diri. Itu buah roh. Ada 7 karunia roh, ada juga buah-buah roh. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, kita semua, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Injil yang tadi kita dengarkan, bahwa roh itu akan datang dan menyertai kita. Roh itu akan datang dan akan memberikan kepada kita karunia-karunia, juga kebenaran-kebenaran yang mengantar kita kepada kebenaran. Sejauh kita terbuka pada kehadiran roh itu. Sejauh kita meninggalkan hal-hal yang dikatakan oleh Paulus tadi soal kedengkian, hawa nafsu dan seterusnya, dan berjuang untuk memiliki apa yang disebut dengan buah-buah roh. Kalau itu yang kita lakukan, yang disebut buah-buah roh, maka roh akan menguasai kita dan akan mengantar kita kepada kebenaran yang dijanjikan oleh Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.